Terima kasih Bu. Silakan duduk ya Ibu di sini. Ya, oke. Sebelumnya saya tanya dulu dengan Mbak siapa ya? Dengan Putri Bu. Mbak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, tadi kesini naik apa? Naik Grab Bu. Naik Grab. Ya, gimana tadi perjalanan ke sininya? Lumayan ya Bu ternyata dari tempat saya. Ya, gitu. Oke, oke. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Putri ini udah pernah melakukan sesi konseling belum ya? Belum Bu. Oke, kalau gitu saya jelaskan dulu ya. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Mila. Di sini saya sebagai konselor, yang dimana konselor itu memiliki 3 asas. Nah, di antaranya yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang nanti Mbak Putri ceritakan kepada saya, insya Allah itu akan aman. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini dimana Mbak Putri ini nggak ada paksaan kan untuk datang sini. Ya Bu. Dan yang terakhir ini adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini apa yang Mbak Putri ceritakan kepada saya itu tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, ya oke Mbak Putri, sebelumnya saya mau tanya, jadi kedatangan Mbak Putri kemarin itu untuk ada perlu apa ya? Jadi gini Bu, saya tuh datang ke sini untuk menceritakan permasalahan saya Bu, karena saya tidak tahu harus menceritakan sama siapa lagi Bu. Ya oke baik. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, mungkin kita sepakati dulu ya untuk sesi konseling kali ini adalah dengan durasi waktu 45 menit. Gimana Mbak Putri? Ya kalau Bu. Oh iya, oke. Oke, untuk Mbak Putri mungkin boleh langsung diceritakan ya apa permasalahannya. Jadi begini Bu, jadi kan saya ini udah kuliah di semester 7 Bu, dimana saya udah memasuki masa PPL, di PPL untuk belajar ke sekolahan. Cuman di samping itu saya tuh bingung Bu, karena selain saya harus mengikuti PPL, saya juga harus mengulang mata kuliah Bu, dan untuk memperbaiki nilai-nilai saya, dan itu yang membuat saya sekarang bingung harus gimana Bu. Oh iya, terus ada lagi? Ya jadi gitu Bu, saya tuh pusing harus membagi waktunya gimana gitu. Oh iya, emangnya ada berapa mata kuliah yang harus kamu ulang? Ada 4 mata kuliah Bu yang nanti saya ulang. Hmm, kalau boleh tahu nih, di semester lalu itu bagaimana sih sistem pelajaran kamu? Nah jadi tuh gini Bu, jadi semester lalu itu karena kan saya masih semangat-semangatnya awal-awal jadi anak kuliahan, jadi saya mau mengeksplor diri, akhirnya saya tuh mengikuti berbagai banyak kegiatan gitu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, kayak mengikuti HMJ di kampus, terus organisasi, terus volunteering, dan akhirnya mau tidak mau saya akhirnya mengesampingkan kuliahan saya, dan saya akhirnya lebih melakukan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan saya gitu Bu. Iya, iya, iya. Jadi intensitas belajar kamu itu menurun karena banyaknya kegiatan yang kamu lakukan ya? Iya Bu. Sebelumnya kamu pernah berpikir nggak sih bahwa kegiatan yang banyak banget itu tuh bakal menurunkan intensitas belajar kamu? Kalau untuk awal-awal ya Bu, pertama kali saya mengetahui nilai saya itu menurun, saya itu awalnya sedih Bu, kayak kenapa sih kok bisa nilai saya gitu kan, oh ternyata nilai saya tuh menurun. Cuman ternyata sedihnya tuh cuma untuk sedih sesaat aja, karena ketika semester selanjutnya terjadi lagi hal tersebut, akhirnya kayak saya merasakan udah kayak biasa gitu mendapatkan nilai, melihat nilai saya, oh nilai saya turun. Akhirnya saya berpikir ya udahlah nanti saya ulang aja lah mata kuliahnya kayak gitu. Tapi setelah saya jalani sekarang, nggak semudah apa yang saya pikirin kemarin. Yang sekarang itu ternyata untuk membagi waktu antara kesibukan saya yang perkuliahan yang sedang PPL sama mengulang mata kuliah itu sangat sulit sekali Bu. Iya, iya, baik-baik. Saya merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Ya Bu, jadi sekarang ini perasaan saya tuh saya menyesal Bu, bukan karena menyesal saya banyak kegiatan kemarin di semester lalu,
Cuman saya menyesal sama diri saya sendiri, kenapa saya nggak bisa membagi waktu antara kegiatan di luar kampus, kegiatan perkuliahan, sama perkuliahan itu sendiri. Kenapa saya nggak tetap memprioritaskan perkuliahan saya sendiri. Dan saya akhirnya menyesal, sedih, karena sudah banyak merepotkan kedua orang tua saya, banyak mengeluarkan banyak uang, banyak mengeluarkan banyak waktu. Dan saya sekarang sedih, menyesal karena udah buat kedua orang tua saya kecewa. Saya diri saya sendiri pun kecewa sama diri saya sendiri gitu loh, Bu. Mungkin apa sebaiknya memang saya ini nggak perlu melanjutkan S1 ya, Bu ya? Ya, jadi gini Mbak Putri, sekarang ini kan kamu udah ada di semester 7 nih. Kamu juga udah tahun demi tahun udah kamu lalui, terus juga dulu tuh kamu pasti berjuang banget kan untuk bisa masuk ke universitas ini, dan sekarang kamu itu udah menjadi mahasiswa loh gitu. Dan orang tua kamu tuh pasti menunggu kamu untuk memiliki gelar sarjana, dan sebentar lagi kamu akan memakai toga gitu. Nah, saya tahu setiap manusia itu memiliki sebuah permasalahan gitu kan. Seperti apa yang kamu sedang alami saat ini. Tapi kamu harus percaya juga setiap dari permasalahan itu nantinya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan atau sebuah apa ya, apa yang kita tunggu-tunggu gitu. Insya Allah nanti bakal kita dapat di ujung nanti. Iya, oke Mbak Putri. Mungkin dari pembicaraan kita tadi, saya simpulkan dulu ya agar pembicaraan kita ini lebih tahu arahnya kemana. Jadi untuk yang pertama itu Mbak Putri itu merasa kesulitan dan juga dihadapkan oleh perasaan masa lalu ya. Dan yang kedua, Mbak Putri ini nggak sanggup sama keadaan Mbak Putri saat ini dan juga merasa ingin mundur kan. Padahal Mbak Putri ingin sekali membahagiakan kedua orang tua Mbak Putri seperti itu. Oke, baiklah Mbak Putri, mungkin untuk sekarang ini coba kamu mengutarakan perasaan kamu dan juga hal-hal yang kamu hadapi saat ini gitu kan. Tapi saya minta untuk menambahkan kalimat saya harus bertanggung jawab di belakangnya. Kalau misalnya saya contohkan itu seperti saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan itu. Gimana? Oh bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah, saya bertanggung jawab atas nilai saya rendah tersebut. Saya merasa intensitas belajar saya menurun dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, setelah kamu mengungkapkan perasaan kamu tadi dan juga disertakan rasa tanggung jawab itu, apakah ada perubahan perasaan dan juga pola pikir kamu saat ini? Nggak apa-apa, dibiarin aja. Jadi, gimana perasaan kamu sekarang? Ya Bu, jadi sekarang saya mulai merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan dari diri saya sendiri. Iya, iya, iya. Jadi sekarang ini kamu sudah sadar dengan perasaan-perasaan yang kamu ingkari saat ini? Ya Bu, jadi sekarang saya mulai sadar akan perasaan-perasaan yang sudah saya ingkari selama ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat selama ini. Oke, jadi sekarang kamu itu sudah menyadari setelah kamu mengungkapkan perasaan kamu yang disertakan dengan tanggung jawab itu, benar begitu? Ya benar Bu. Oke, baiklah. Jadi saya mau tanya juga nih, menurut kamu gimana sih cara agar nilai-nilai kamu di perkuliahan itu tetap naik atau stabil gitu kan? Dan kamu tuh nggak merasa terbebani dengan pengulangan mata kuliah itu? Pertama-tama saya akan mengintrospeksi diri saya dulu dari kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat di semester lalu, dan saya sudah mulai menyadari bahwa nilai-nilai saya yang menurun dan keikutan serta saya dari pengulangan mata kuliah diakibatkan karena saya telah sibuk dari kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan dan tidak memprioritaskan perkuliahan saya, sehingga sekarang mungkin saya akan memprioritaskan kembali perkuliahan saya
dan saya menyadari bahwa untuk mundur dan memilih memutuskan bahwa mundur dari perkuliahan itu akan menjadi permasalahan yang lebih buruk lagi. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya untuk saat ini. Dan juga pesan saya, mungkin kamu itu jangan terlalu berlarut-larut atas apa yang sudah terjadi. Jadikan itu tuh sebagai sebuah pembelajaran dan juga penyemangat kamu agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Bu, saya akan berusaha untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, baiklah. Semoga apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai dan juga kamu dapat membahagiakan kedua orang tua kamu. Dan setelah sesi konseling ini berakhir, kamu juga masih bisa melakukan konseling lagi jika diperlukan. Karena insya Allah saya akan selalu meluangkan waktu untuk klien saya. Dan mungkin itu saja dari untuk sesi konseling hari ini. Apakah ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan? Ya Bu, mungkin itu aja untuk saat ini. Baiklah Mbak Putri, mungkin cukup sekian untuk konseling pada hari ini. Dan untuk kedepannya, mungkin kalau Mbak Putri ada permasalahan lain, boleh diceritakan ke saya dan juga boleh langsung datang ke ruangan saya. Ya Bu, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah mulai lega dan saya bersemangat lagi. Oke, Alhamdulillah kalau gitu, syukurlah. Ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Saya permisi ya Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.